Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat datang di channel kami, bukan IR, dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung ya. Dan jangan lupa didukung terus channel ini dengan cara di like, di subscribe, serta dibagikan linknya. Baik, kita akan melanjutkan materi RAB ini ya. Di pertemuan terakhir kemarin kita telah selesai membuat rincian pekerjaannya ya. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat harga upah bahan serta membuat analisa pekerjaannya ya. Tentunya analisa pekerjaan ini kita akan sesuaikan dengan permen yang berlaku ya, yaitu Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Untuk itu langsung saja kita ke pembelajarannya. Di pertemuan minggu lalu kita telah selesai membuat rincian pekerjaannya ya. Kali ini kita akan coba membuat daftar bahan serta upah, kemudian analisa pekerjaannya ya. Di sini saya telah menyiapkan harga upah Kota Bandung, dan teman-teman bisa menyesuaikan harganya tergantung teman-teman tempat tinggalnya di mana ya, di kota mana, ataupun teman-teman bisa menggunakan harga upah ini yang saya pakai ya, karena ini pembelajaran. Jadi teman-teman bisa ngikutin saja dulu untuk harga ini. Terus di sini saya juga telah menyiapkan harga bahan ya. Harga bahan tapi kayaknya nggak komplit atau nggak seluruhnya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang-kurang kita langsung saja tambahkan ya. Kemudian kita telah mempunyai harga upah serta harga bahan. Nah, sekarang kita coba membuat ke analisanya ya. Oke, di sini saya udah punya formnya ya, format si analisanya. Teman-teman bisa menyesuaikan dulu formatnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung membuat ke analisa pertama. Kita coba lihat di rincian pekerjaannya. Kita di sini punya pekerjaan persiapan, di mana di dalamnya ada pembersihan lahan serta pengukuran dan pembuatan boplang ya. Kita akan buat persiapan lahan dulu. Untuk analisanya ini kemarin saya udah sempet share ya untuk si permen PUPR-nya. Nanti saya coba share juga di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja download dan mengikuti materi ini. Ya, tadi kita akan membuat pembersihan lahan ya. Kita pakai ini untuk analisanya. Ini tuh terletak di lampiran 1 ya, umum. Jadi bidang umum semua ada. Ya walaupun nggak semuanya ada. Oke. Kita masukin di sini ada tenaga kerja serta bahan serta peralatan. Karena ini pembersihan lahan saja, jadi yang diperlukan hanya tenaga kerjanya saja ya. Kita masukkan si pekerja ini. Caranya kita ambil pekerja ini dari daftar tukang ya, atau apa? Pekerja. Nah, pekerja kita ambil. Kemudian ada mandor ya. Tapi di sini saya akan nambahin dulu buat tukang ya. Oke, kemudian kepala tukangnya saya akan tambahkan juga. Oke. Kemudian mandor. Kenapa saya tambahkan? Padahal di sini nggak ada ya di si analisa ini. Ini untuk memudahkan saya nanti ke depannya, jadi saya nggak perlu ngambil-ngambil lagi. Terus kemudian kodenya jangan lupa kita masukkan juga. Untuk
Untuk pekerja kodenya ini kita ambil, kemudian tukang. Oke, kemudian kepala tukang kita ambil juga kodenya. Kemudian mandor kita ambil kodenya juga. Setelah itu satuannya OH. OH ini apa sih? OH itu adalah orang per hari ya. Nah, untuk koefisiennya kita ngikutin ini ya. Untuk pekerja 0,1, 0,1, kemudian mandor 0,005. Oke. Nah, agar kita nanti nggak susah atau lebih mudah, kita kunci dulu ya. Jadi ketika di copy dia nggak lari ya. Oke, kunci semuanya. Untuk ini juga sama ya. Tinggal kasih dorar aja ya. Oke. Nah, di sini kan cuma dua ya, pekerja sama mandor. Untuk yang tukang dan kepala tukang kita hide. Oke. Kemudian untuk harga satuannya kita ambil lagi dari sini. Pekerja ini. Oke, kemudian mandor. Oke. Nah, kita kunci juga. Nah, untuk jumlah satuan harganya kita bisa kalikan koefisien dengan harga satuan. Terus jumlahnya. Nah, jadi untuk pekerjaan persiapan 1 meter persegi pembersihan lahan dan pengupasan permukaan tanah, biayanya itu 17.000 ya per meter persegi. Tapi di sini juga teman-teman harus lihat ya, tanaman yang dibersihkannya cuman diameter 2 cm, kecil, berarti dia hanya cuman pembersihan lahan aja, ngupas drifting kecil-kecil ya. Oke, untuk bahannya tidak ada, kita hide saja. Terus di sini ada jumlah. Jumlahnya ini kita tambahkan ya. Jumlah tenaga, tambah lagi jumlah bahan, tambah lagi jumlah peralatan. Oke. Kemudian di sini ada biaya umum dan keuntungan maksimum 15%. Nah, saya di sini ngambil profitnya atau per headnya tuh 11% ya. Jadi teman-teman bisa kalikan saja. Ini kalikan dengan 11%. Oke, kemudian teman-teman bisa jumlahkan. Oke, jumlahkan ini ya. Jumlah harga tenaga dan bahan dan peralatan, kemudian ditambahkan dengan profit keuntungan ya. Nah, jadi keseluruhan untuk pekerjaan pembersihan lahan 1 meter perseginya itu dia di angka 19.000 ya. Oke. 1 telah selesai. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Kita lihat lagi
Di pekerjaan persiapan ini apa saja? Pekerjaan pengukuran dan pembuatan boplang. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kemudian ini kita copy saja. Copy, kemudian letakkan di sini. Nah, pilihnya insert ini ya, insert copy cell. Oke, jika sudah, ini angkanya. Kita rapikan dulu ya. Oke. Kita akan membuat untuk pekerjaan pengukuran dan pembuatan boplang. Nah, nomornya kita rubah dulu ya. Terus kita cari di sini untuk pembuatan boplang ya, pemasangan pengukuran boplang. Kata-katanya kita sesuaikan. Pengukuran dan pemasangan 1 meter lari boplang. Oke. Nah, di sini bekerja sampai mandor komplit ya. Dan 4 kita unhead yang tadi kita buat. Oke, kemudian kita masukkan koefisiennya. Untuk pekerja 0,1, untuk kepala tukang juga 0,1, untuk kepala mandor, kepala tukang 0,01. Kemudian untuk mandor 0,005. Oke, sudah. Nah, ini ya yang belum ya, kita masukin harga tukangnya. Oke, harga tukang ini. Kemudian kepala tukang. Kita masukkan juga kepala tukang harganya. Oke, ini kita kunci ya. Nah, ini kita seret. Oke, sudah. Oke. Kemudian ada bahan ya di sini. Bahan head yang ini. Ini bahannya, kita masukkan bahannya kayu balok 5/7 ya. Kemudian paku 2-3 inch. Kemudian kayu papan 3/20. Oke. Kemudian satuannya kita masukkan sini meter kubik dan ini kilo, ini meter kubik. Oke, kemudian koefisiennya berapa ini untuk kayu balok 0,012 dan 0,02, kemudian 0,007. Nah, caranya sama seperti yang tenaga tadi ya. Untuk harga kayu baloknya kita masukkan, kita cari dari daftar bahan ya. Kayu balok 57. Saya di sini ada kayu kasok dan Borneo ya. Oke, kita pakai ini saja. Kemudian paku 2-3 ya. Ini saya pakai ini saja. Bukan. Oh ya, teman-teman perhatikan satuannya ya. Untuk harganya ya. Takutnya satuannya nanti berbeda. Nanti berbeda juga harganya ya. Kemudian kayu papan 3/20. Kemudian kita kalikan ya koefisien ini dengan harga. Kita tarik saja.
kita jumlah. Oke, dan ini kita hide. Boleh di delete, boleh di hide ya. Nah, jadi untuk pekerjaan boplang ini, pengukuran dan pemesanan boplang 1 meternya itu 1 meter lari ya, di harga 120-an ya, 120-an ribu 1 meternya. Oke, pekerjaan persiapan telah selesai. Kemudian kita bikin untuk pekerjaan tanahnya ya, galian tanah. Oke, ini kita copy lagi. Di sini kita ganti kodenya ya. Pekerjaan tanah. Kemudian kita cari untuk pekerjaan tanahnya. ASP-nya coba lihat di bagian umum ya. Oke. Di sini saya udah nemu ya. Galian tanah. Kita pakai galian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter untuk volume sampai dengan 200 meter kubik ya, dalam satu lokasi. Oke, ininya kita rubah. Penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam sampai dengan 1 meter untuk volume sampai dengan 200 meter kubik dalam satu lokasi. Oke. Nah, di sini juga yang dipakai cuman pekerja sama mandor ya. Untuk ininya kita hapus tukang dan kepala tukangnya. Kemudian pekerjanya koefisiennya 0,75 dan mandornya 0,025. Ini kita hide. Kemudian bahannya kosong ya. Ini kita hide saja. Oke, kita lihat. Nah, jadi untuk pekerjaan galian tanah 1 meter kubiknya itu di kisaran harga 145.000 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Timbunan tanah kembali ya. Nah, ini. Pengurukan kembali 1 meter kubik tanah. Oke. Kita copy yang ini. Kita rubah kodenya ya. B12. Kita sesuaikan penamaannya. Pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah. Oh ya, teman-teman juga ya harus perhatikan untuk satuan ini. Kadangkala di rincian pekerjaan kita tuh nggak sesuai dengan satuan di HSP ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga. Jika di sini dia meter kubik, ya kita ngikut meter kubik untuk perhitungannya. Jika di sini dia meter persegi, ya kita juga ngikut ya meter persegi ataupun sebaliknya.
kalau di sini dia berbeda berarti kita mau modifikasi si ini juga nggak apa-apa. Kita tinggal modifikasi aja. Tapi yang jelas jika di sini meter persegi persegi, ya harganya juga meter persegi ya ataupun meter kubik. Jadi itu yang penting ya untuk diperhatikan. Kita rubah ya si koefisiennya. Untuk pekerja ini koefisiennya 0,5 kita masukkan. Kemudian mandor 0,05. Oke. Untuk bahan tidak ada. Nah, untuk pengurukan kembali telah selesai. Kemudian apa nih? Kemudian untuk pekerjaan urugan pasir ya. Kita copy juga ini. Kemudian kita bikin untuk urugan pasirnya ya. Ininya kita rubah. Oke. Terus kita sesuaikan dengan pasir uruk. Untuk tenaganya hanya diperlukan pekerja dan mandor saja ya. Jadi kita rubah koefisiennya saja 0,3, mandornya 0,01. Oke, dan di sini ada bahan ya yang digunakan. Baik, kita pakai pasir uruk. Oke. Dan ini kita hapus. Satuannya meter kubik ya. Ini kebetulan dia nggak muncul. Harusnya dia muncul meter kubik. Kemudian kita cari untuk harga pasir uruk. Oke. Kemudian untuk koefisiennya 1,2. Oke, dan ini kita hide saja. Nah, jadi untuk pekerjaan pasir uruknya sendiri 1 meter kubiknya itu di angka 299.000 ya, 300-an lah. Oke, selesai. Kemudian untuk pekerjaan pondasi nih, kita copy yang ini ya. Kita copy lagi formatnya. Kita insert satu lagi ya. Kemudian kita kasih ini juga untuk bedain kodenya ya. Ini saya pakai C. Kerjaan fondasi C11. Kita sesuaikan nama ASP-nya. Pemasangan 1 meter kubik batu kosong dalam kurung ans samping untuk fondasi gedung. Nah, untuk pekerjaannya kita tambahkan ya. Koefisien pekerjaannya 0,78. Kemudian kepala tukangnya 0,39. Tukangnya 0,39 dan kepala tukangnya 0,039 dan mandornya juga sama 0,039. Oke, sudah. Dan bahannya kita tambahkan
batu belah satuannya meter kubik. Untuk pasir uruknya koefisiennya 0,432, sedangkan batu belahnya 1,2. Oke, dan harganya kita masukkan ya. Pasir uruk serta batu belah. Nah, batu belah pondasi. Oke, sudah masuk. Ini kita hide saja. Sudah ada harga per meter kubiknya. Kemudian pekerjaan apa lagi? Kita lihat. Oh, batu kali ya, pondasi batu kali ya. Sama, kita save, kita copy juga ini ya. Kemudian kodenya kita rubah ya. Ini jadi C2. Oke. Ininya kita sesuaikan juga. Pondasi batu belah. Oke. Untuk pekerjaannya terubah koefisiennya 1,5. Kemudian tukang batunya 0,75, kepala tukangnya 0,075, kemudian mandornya 0,075. Oke. Di sini pasir uruknya kita rubah jadi pasir pasang ya. Pasir pasang koefisiennya 0,561. Perhatikan satuannya kubik. Oke. Batu belahnya kubik 1,2. Oke. Ini kita unhide dulu. Kemudian semen Portland, dia satuannya kilo ya, dan koefisiennya 117 kilo. Oke, ini kita hide dulu. Kita hide ya. Kemudian kita masukkan untuk harganya pasir pasang. Kita cari di harga bahan pasir pasang. Kemudian batu belah. Kemudian semen. Ini satuannya diperhatikan ya teman-teman. Ini harga 2000 tuh, dia harga kilo ya. Kita telah dapat untuk harga pondasi batu belahnya. Satu kubiknya itu 1.170.000 ya. Oke. Kemudian apalagi? Kita lihat di RAB. Oke, tinggal pekerjaan struktur ya. Oke, kita copy ini. Kita letakkan di sini. Oke, ininya kita rubah ya. D, pekerjaan struktur beton.
Kita cari dulu di lampiran 4 ya. Nah, di sini ada pembuatan beton K100, K125, dan K150 dan seterusnya. Kita coba sesuaikan apa yang kita butuhkan, K berapa aja ya. 250. Terus lagi ada di bawah itu enggak? Oh, ini ada 175. Oke, itu saja ya. Berarti kita bikin yang K175 dulu ya. Ininya kita rubah D. Kemudian untuk ininya kita sesuaikan namanya. Pembuatan 1 meter kubik beton mutu FC 14,5 MPa atau setara dengan K175 ya. Oke. Untuk pekerjanya koefisiennya 1,65, tukangnya sendiri 0,27, kemudian kepala tukangnya 0,028, oke, dan 0,0, iya, oke. Kemudian bahannya semen Portland, satuannya kilo, kemudian koefisiennya 326, kemudian pasir nah setelah itu kita masukkan harga bahannya ya. Untuk semen harga bahannya oke, kemudian pasir beton. Nah, coba dilihat ya satuannya. Ini kilo ya. Jadi untuk pasir betonnya jangan pakai yang satuan meter kubik ya, karena harganya beda. Kita pakai yang kilo juga harganya. Jadi tinggal dikonversi saja. Harga ini dibagikan dengan 1 kilo ya. 1 kubik pasir beton itu rata-rata di sekitar 1.500 kilo, jadi tinggal dibagi saja. Ini harga per kilonya. Kemudian kerikil juga sama ya. Masukin harganya harga kilo juga. Kemudian air. Kenapa air ikut dihitung juga? Ya, karena kan air juga beli ya, gak gratis. Kalau kita bangun tanpa air gimana? Oke. Ini kita hide. Nah, udah dapat untuk harga per ininya ya, per kubiknya. Ini biar nggak susah-susah, ini kita kunci ya. Terus kita copy. Kita bikin yang K250. Lihat di sini. Untuk FC-nya itu 19,3 setara dengan K250 ya. Oke, nah untuk pekerjanya kita tinggal rubah saja koefisiennya. Oh, koefisiennya sama. Sorry, ini apa nih? Oh, salah. Ini yang ini ya. Oke, berarti FC-nya juga kita rubah ya, salah. 21,7. Oke. Koefisiennya apa sama? Iya, koefisien sama. Kemudian semennya koefisiennya 384 ya.
makin besar kekuatannya, maka makin besar juga ya komposisi di dalamnya. Kemudian ini lantai 9. Oke, sudah. Terus kita lihat lagi pekerjaan apa? Beton sudah. Terus tulangan ya. Ini kita copy terlebih dahulu. Oke. Oke, selanjutnya kita coba membuat analisa tulangan ya. Di sini kita ada tulangan beton polos dan beton urir dengan ukuran yang bervariasi ya. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ada penulangan beton ya. Terus kemudian penulangan 100 kilo baja tulangan dengan tulangan polos atau strip. Oke. Jadi maksudnya si analisa ini dia untuk perhitungan 100 kilo ya, bukan 1 kilo. Kemudian di sini ada untuk plat yang lebih kecil dari diameter 12 dengan cara manual ya. Kemudian ini juga ada 100 kilo dengan besi polos atau strip. Nah, kita untuk yang selain dari plat kita bisa pakai ini atau juga pakai ini pembesian balok ya. Jadi dia tergolong atau terbagi ada dua ya. Ada yang kurang dari 12 meter kurang dari diameter 12 dan satu lagi yang lebih besar dari 12. Nah, tapi di sini saya pakai satu saja. Yang ini saja ya. Biar enggak terlalu banyak analisanya. Jadi kita sesuaikan. Ininya kita rubah dulu. Ini kita sesuaikan penulisannya. Penulangan 100 kilo dengan besi polos atau besi sirip. Maksudnya besi polos ataupun ini ya, urir. Oke, kita sesuaikan. Pekerjanya dia 0,7. Tukang besinya 0,7. Kemudian kepala tukangnya 0,07 dan mandornya 0,04. Oke. Dan untuk bahannya sendiri ini besi polos atau strip. Ininya kilo dan koefisiennya karena ini 100 kilo ya, per 100 kilo. Kemudian kawat bengret ya, kawat beton bengret. Oke. Dan ini kita hapus, jadi cuman 2 saja yang dipakai. Ini 1,5. Oke, ini kita hide. Kemudian kita masukkan harganya. Untuk besi harga per kilonya, nah nih besi beton. Nah ini besi beton ulir ataupun polos, harga per kilonya 11.000 kira-kira ya. Oke, kemudian kawat ikat atau bengret 22. Iya. Nah, kalau misalkan ini DRAB kan kita kilo ya, per kilo. Nah, nanti pada saat memasukkan harga ini ke RAB tinggal dibagi saja ya.
ini bagi 100. Nah, jadi ini udah harga per kilo. Jadi harga per kilonya sekitar 17.000 ya dengan pemasangan. Oke, kemudian untuk platnya ya, kita rencananya pakai Wermes saja. Jadi teman-teman cari untuk yang Wermes ya, penulangannya. Nah, ini ada pemasangan 1 kilo jaring anyam tulangan tunggal Wermes M6 sampai dengan M8. Jadi kita pakai ini saja untuk yang Wermes toplet. Oke, kodenya kita rubah dulu ya. Kita sesuaikan penamannya. Pemasangan 1 kilo jaring anyaman tulangan tunggal dalam kurung Wermes M6 sampai dengan M8. Oke, kita masukkan untuk pekerjanya 0,0025. Kemudian tukang besinya 0,0025 juga. Terus kepala tukang juga sama 0025. Kemudian mandor 0,0001. Oke. Setelah itu baru kita masukkan ininya Wermes ya. Wermes M6 sampai dengan M8. Oke, ininya 1,02. Kawat bengratnya 0,005. Oke, kita masukkan untuk kawat ikatnya terlebih dahulu. Nah, ini Wermes sudah ada belum? Belum ada ya. Kita bisa tambahkan. Kita tambahkan Wermes M6. Oh jangan, M8 aja ya. Yang kita pakai M8. Kita cari. Karena saya belum punya harganya ya. Harga sebenarnya teman-teman bisa cari harga sesuai pasaran. Karena ini pembelajaran, saya hanya mencontohkan saja. Kita cari harga di Google saja, harga Wermes M8 Bandung. Untuk Wermes harga per kilonya di 16 ribuan ya punya saya. Oke, sudah. Kemudian apalagi kita coba lihat. Nah, ini di sini tinggal begisting ya. Begistingnya ini terbagi-bagi nih. Ada untuk slope, balok, kemudian kolom. Nah, jadi kita akan membuat beberapa begisting ya. Kita cari di sini begisting untuk kolom. Pemasangan 1 meter persegi begisting untuk kolom beton
bangunan gedung. Oke. Kemudian kita masukkan pekerja, koefisiennya 0,66, tukang 0,33, kemudian kepala tukang 0,03, kemudian mandor juga sama 0,03. Terus bahannya ini cukup banyak ya. Pertama ada papan kayu kelas 3. Kemudian ada paku 5 cm sampai dengan 12 cm. Kemudian ada minyak baking. Kemudian ada balok kayu kelas 2. Kemudian ada plywood tebal 9 mili. Kemudian dolken. Oke, dolken diameter 8 ya. Kita masukkan untuk satuannya. Ini meter kubik, kemudian kilo, kemudian ini liter, terus meter kubik, lembar, batang. Oke. Ini 0,4, 0,4, 0,2, 0,015. Ini 0,35. Ini 2. Oke. Kita masukkan harganya. Papan kelas 3 ya. Nah, untuk papannya saya pakai ini saja. Kemudian paku. Ini. Kemudian minyak baking. Iya. Kemudian ini balok kelas 2. Ini saya pakai balok kayu kelas 3 saja. Terus plywood 9 mili. Oke. Serta dolken diameter 8. Jangan lupa ya, ininya si satuan-satuannya. Oke. Sudah. Ininya kita kunci. Oke. Kita kunci juga ini. Nah, sekarang coba teman-teman bikin untuk bagesting balok, terus plat ya. Ini kan kolomnya sudah, dan slope. Coba teman-teman bikin. Cari di sini ya, di peraturannya. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jika teman-teman udah bikin analisa pekerjaan bagistingnya, kita lihat lagi di rincian pekerjaannya. Berarti untuk pekerjaan beton atau struktur sudah ya. Kita masuk ke pekerjaan arsitektur. Nah, untuk analisanya ini ada pekerjaan bata merah dulu ya. Oke, coba bikin. Kopikan ini ya. Kerjaannya kita rubah. Kerjaan pasangan dinding terus kita cari ya, dinding kita nih menggunakan dinding apa nih? Setengah bata merah. Oke, kita cari di sini. Ini ada pemasangan 1 meter dinding bata merah, tapi tebalnya 1 bata. Kita perlunya yang setengah bata ya. Ini ada setengah bata tapi campurannya 1,2. Kita cari yang campurannya 1/5 saja. Nah, kita pakai ini ya. Yang setengah bata campurannya 1/5. Oke, kita sesuaikan penamaannya. Pemasangan 1 meter persegi dinding bata merah tebal setengah bata, campuran 1 SP banding 5 PP. Oke. Untuk koefisien pekerjaannya 0,3. Ini 0,1. Kemudian kepala tukangnya 0,01. Ini 0,015. Oke. Bahannya di sini ada bata merah. Kemudian semen. Kemudian pasir. Pasirnya pasir pasang ya. Dan ini kita hapus. Satuannya ini jangan lupa. Ini meter kubik. Oke. Masukkan untuk ininya. Koefisiennya 70 bata. Terus main plotline-nya 9,68. Ini 0,045. Oke, dan untuk harganya kita masukkan bata merah nah ini udah ada batu bata merah. Oke, kemudian semen, kemudian pasir pasang. Kita lihat ya, hasilnya udah ada. Terus pekerjaan plesteran kita cari lagi. Untuk pekerjaan plesterannya kita bikin untuk analisa plesterannya ya. Kita lihat di sini pekerjaan plesteran 1/5 ya.
Nah, di sini tebalnya tidak disebutkan. Nah, untuk ininya analisanya saya pakai ini ya. Pemasangan 1 meter persegi, plesteran 1:5 dengan tebal 15 mm ya. Saya pakai ini. Kita sesuaikan untuk penamaannya. Pemasangan 1 meter persegi, plesteran 1 SP banding 5 pp, tebal 15 mm. Untuk pekerjanya 0,3, untuk tukangnya 0,15, kemudian kepala tukang 0,15, dan untuk mandor juga sama 0,15. Ini ada ini ya, kita hapus. Kemudian ini kita hide. Untuk semen koefisiennya 5,184 dan pasir pasang 0,026. Oke, setelah itu kita masukkan untuk harganya. Semen kita ambil harga dari ini ya. Kemudian pasir pasangnya kita masukkan harganya. Oke, sudah didapat. Kemudian kita bikin apa nih? Acian ya. Coba kita sesuaikan untuk ininya ya. Untuk koefisien tenaga kerjanya 0,1, 0,1, kemudian ini 0,01 dan 0,01. Oke. Dan bahan yang dipakai di sini hanya semen aja ya kalau acian. Ininya koefisiennya 3,25. Harganya kita masukkan. Oh ya, agar lebih cepat atau mempersingkat videonya, sekarang coba teman-teman bikin untuk pekerjaan lainnya ya, sampai selesai. Caranya seperti tadi. Nah, paling nanti saya akan contohkan untuk pekerjaan pintu dan jendela ya, karena mungkin nanti yang agak dimodifikasi itu untuk pekerjaan pintu, kemudian pekerjaan jendela. Ini mungkin kita perlu untuk modifikasi karena di sini kita satuannya per unit ya. Jadi untuk analisa ini nanti saya akan coba modifikasi, dan untuk pekerjaan yang lainnya coba teman-teman bikin caranya seperti tadi ya, seperti ini, dan sesuai ini ya, sesuai permen. Coba sekarang teman-teman bikin dulu. Nah, jika teman-teman telah selesai membuat analisa lantai dan dinding ini, kita akan membuat analisa pintu dan jendela ya. Nah, untuk analisa ini kita sedikit modifikasi. Nah, caranya kita lihat dulu gambarnya. Pekerjaan apa saja yang kita butuhkan. Berarti untuk pekerjaan yang kita butuhkan yaitu pekerjaan kusen ya, kusen aluminium. Kemudian daun pintu, daun jendela, daun pintunya kayu, serta daun jendelanya aluminium. Terus finishingnya HPL, serta ini engsel ya, engsel kunci, kunci tanam, terus lagi handle. Oke. Mari kita buat. Kita buat dulu
Untuk pekerjaannya, kerjaan kerjaan besi dan aluminium. Oke, kita lihat gambarnya. Kita akan bikin desain pintunya terlebih dahulu ya. Dan pintunya ini dia menggunakan aluminium. Oke, kita rubah dulu ini. Terus ininya kita sesuaikan pemasangan 1 meter 1 meter lari ya, 1 meter lari kusen aluminium. Nah, untuk pekerjanya koefisiennya 0,043 dan tukangnya sama 0,043, kemudian kepala tukangnya 0,0043, kemudian mandornya 0,0021. Oke, nah bahannya pakai profil aluminium 4 inch ya, satuannya meter per lari, koefisiennya 1,1. Terus grup buah sialan tub 0,06. Ini kita hapus. Oke, sekarang kita cari harganya. Untuk profil aluminium harganya per meternya berapa ini? Untuk aluminium kita cari harganya kusen aluminium 4 inch ini ya, terus sekian. Terus skrup piser, nah aku skrup, kemudian silen, oke. Pekerjaan kusen selesai, kemudian kita lihat gambarnya lagi. Oke, pekerjaan aluminiumnya hanya segini. Oh, ini daun ya, daun jendela. Ini yang 4 inch. Dan jendela kalau nggak salah 3 inch kan di gambarnya. Kita rubah saja untuk ininya harganya. Oke, dan ini sama dengan ini, sama dengan ini. Oke, terus pekerjaan apa lagi? Pintu ya, daun pintu. Nah, untuk pembuatan analisa daun pintunya kita pakai yang pekerjaan kayu ya. Kita cari di sini daun pintu ya, pekerjaan daun pintu.
Ini pintu klam standar dengan kayu kelas 2, kayu kelas 3. Nah, ini pintu panel ya. Kita pakainya ini, pintu panel ini. Kita copy ini dulu terlebih dahulu ya. Nih, Pak. Ini pekerjaan kayu. Oke. Sekarang kita sesuaikan penamannya. Pembuatan 1 meter persegi daun pintu panel kayu kelas 1 atau 2. Nah, untuk pekerjaannya 1, tukang kayunya 3, kemudian kepala tukang 0,3, mandornya 0,05. Ininya kita pakai papan kayu, ini lem kayu. Oke, dan ini kita hapus. Papan satuannya meter kubik dan ini kilo. Ini 0,04, 0,5. Kita cari harganya. Ini saya pakai kelas kayu kelas 1 ya, biar bagus. Terus lem kayu. Oke. Kemudian daun pintunya yang ini pintu kelam biasa ya, kelam standar. Ini kan ada 2 ya, ada yang panel, ada yang pintu standar. Jadi kita harus bikin 2 untuk yang ini. Buatan pemasangan pintu kelam standar. Iya, ininya sama. Ininya saja yang berbeda, 0,35, 1,05. Kemudian ini 0,105. Oke, dan harganya sama kayak tadi ya. Saya pakai kayu kelas 1 biar bagus. Kemudian lem kayu. Nah, kemudian apa lagi nih? Pekerjaan kayunya selesai ya. Terus aluminium selesai, kayu selesai. Ini finishing ya, finishing HPL. Terus ini aksesoris. Oke. Nah, jika sudah untuk pekerjaan kayunya, kita bikin ini ya, aksesorisnya ya. Pekerjaan daun pintu. Pekerjaan aksesorisnya ya. Engsel, kunci tanam, handle slot, dan lain-lain ya. Peta kaca. Oke. Kita copy dulu ini.
Ini kita namai pekerjaan pintu dan jendela. Oke, kita bikin dulu kaca ya. Kita cari di sini pekerjaan. Oh sorry, ini namanya kita rubah ya. Satuan pekerjaan kunci dan kaca, kunci dan kaca, kunci dan kaca. Oke. Ini kita pakai dua ya, kunci tanam antik. Oh, atau satu saja. Kita pakai kunci tanam biasa. Kita sesuaikan namanya. Pemasangan satu buah kunci tanam biasa. Untuk pekerjaannya 0,01, ini 0,05. Oh sorry, ini 0,5 dan ini 0,05. Ini 0,005. Oke. Ininya kunci tanam biasa. Ininya kita hapus. Tuannya buah. Oke, kita cari. Kita cari harganya untuk kunci tanam biasa ya. Ini saya udah ada. Oke. Kemudian kita bikin lagi untuk engsel ya. Buah engsel pintu 0,015, ininya 0,15, 0,15, 0,008. Oke. Ininya kita ganti engsel pintu. Oke, kita cari harganya engsel pintu. Ya, saya pakai Dexon aja nih. Oke. Berarti karena saya itu harganya pasang, kita rubah ya, modifikasi ini jadi pasang. Oke. Terus ini juga. Engsel jendela ya. Oh ya, saya mohon maaf ya kalau misalkan penjelasan materi ini agak kurang apa namanya, agak sulit dipahami atau agak kurang jelas. Ya, semoga teman-teman dapat mengikuti ya, karena memang saya juga sendiri ngejelasinnya agak sulit juga ya, biar teman-teman ngerti itu gimana. Mungkin untuk yang pernah coba atau lagi belajar atau yang pernah bikin tuh nggak terlalu sulit untuk memahami, tapi saya berusaha coba buat teman-teman yang baru belajar atau baru mengenal RAB ini agar paham. Itu yang bikin saya sulit ya menerangkannya harus gimana. Tapi ya semoga teman-teman bisa paham ya. Oke. Terus
Apalagi nih, kita lihat gambarnya apa aja yang dibutuhkan. Handle ya, handle pintu, terus slot dan kaca. Oke, copy yang ini, kemudian kita kasih pemasangan satu buah kunci slot 0,02, kemudian 02, kemudian 0,02, 0,001 nya kunci slot. Oke, cari harganya ini ya, Grendel. Oke, kemudian full handle ya, kita pakai ini saja untuk full handle ya. Oke, terus ini ganda. Oke, kita masukkan harganya. Oke, terus pekerjaan kaca ya, jangan lupa kaca kita berapa mili, kita coba lihat dulu. 5 mili ya kacanya, kita cari kaca polos tebal 5 mili. Oke, kita pakai ini, kita sesuaikan namanya, meter persegi kaca polos tebal 5 mili. Kita masukkan koefisiennya, jangan lupa. Oke, ini kaca polos 5 mili, meter persegi 1,1. Kita masukkan harganya. Oke, kemudian sealant tutup, masukkan juga harganya. Oke, udah. Kalau nggak salah kita ada kaca yang 12 mili ya. Iya benar, kaca buram ya. Ini nah, untuk kaca tempernya saya pakai harga di 250 aja perkiraan ya. Oke, kita masukkan analisnya pakai yang ini ya, kaca buram tebal 12 mili. Ininya kita rubah, sesuaikan dengan yang ada di permen. Oke, buram 12 mili. Oke, ininya 0,07. Kita masukkan harga yang perkiraan tadi ya. Oke, dan ini sealant. Nah, untuk kebutuhan pembuatan ini udah selesai ya. Sekarang kita bikin analisa ininya nih, apa namanya, analisa pintunya, pintu jendela. Oke, kita namai saja di sini.
pekerjaan pintu dan jendela. Ini kita namai pemasangan pintu jendela. Ya, pintu jendela P1 ya. Coba kita lihat. Betul, pintu dan jendela P1. Ininya kita tambahi pemasangan 1 unit pintu. Oke. Nah, untuk ini kita tidak perlu lagi ini ya. Ini kita hapus dan ini kita hide. Oke. Ini kita unhide. Nah, caranya kita lihat dulu pekerjaan apa saja. Mana P1 ini? P1 ini kan. Kita lihat nih, ada pekerjaan kusen aluminium. Kita masukkan. Tadi kita udah bikin kusen aluminium kan. Mana nih? Kusen aluminiumnya cari. Oke, yang 4 ya. 4 inch. Sorry. Sini dulu. Untuk satuannya diameter ya. Oke. Koefisiennya kita kosongkan dulu. Biarkan dulu 1. Kemudian harganya kita ambil yang tadi ya. Nah, kita ambil harga yang ini. Ininya kita kunci dulu. Biar nanti kalau di copy dia nggak rubah ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Kita lihat gambarnya lagi. Ada aluminium jendela yang 3 inch ya. Oke, kita bikin. Cari. Ini yang 3 inch. Oke, dan ininya juga meter ya. Ininya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil harganya. Oke. Seperti biasa. Kita kunci terlebih dahulu. Biar nanti di copy-copy nggak kita bolak-balik ya. Terus apa lagi? Pekerjaan apa kita lihat? Daun pintu ya. Daun pintu kelas 1. Oke, kita masukkan. Cari, kita udah bikin untuk daun pintunya tadi ya. Nah, ini. P1 tuh panel kan. Ya, kita masukkan. Ininya meter persegi ya. Terus kita ambil harganya. Oke. Kita kunci. Kita lihat lagi pekerjaan apa lagi. Engsel, kunci, handle pintu, slot, dan kaca ya. Oke, kita masukkan. Engsel pintu kita ambil. Ini pasang ya. Terus ininya kita ambil juga. Ini engsel jendela, ini engsel pintu. Oke. Kita kunci juga ini. Terus kunci ya, kunci tanam. Ambil harganya.
Oh sorry, ambil ini, oke, dan ini juga kita ini kunci ya semua, oke, satuannya tuh buah ya, oke, terus apa lagi? Engsel jendela, oke, engsel jendelanya, engsel-engsel ini pasang ya, ini juga kita kunci, ini kita tambahkan lagi ya, nggak cukup, oke, terus handle ya, oke, ambil juga harganya, oke, terus apa lagi? Kaca ya, 5 mili, persegi, terus apa lagi? Coba kita lihat gambarnya. Oh ya nih, ada HPL Taco ya. Terus di sini kita pakai pemasangan HPL Taco. Ini meter persegi. Kemudian kita ambil harganya dari sini ya. Ada nggak ini Taco? Kayaknya belum ada. Kita masukkan saja harganya ya. Kita bikin dulu di penutup. Apa nih? Kita masukkan di mana ya? Kita masukkan di sini saja ya. HPL Taco natural. Oke. Meter persegi. HPL tuh agak mahal ya. Kita masukin aja untuk meter perseginya 125.000. Oke, balik lagi ke analisanya dan kita masukin harganya. Oke, ini kita rapiin dulu, ini kita hide. Oke, nah koefisiennya kan ini belum ya, belum ada, masih kosong. Untuk koefisiennya kita ngitung volume yang ada ya. Kita lihat di gambarnya. Pertama-tama untuk aluminiumnya dulu ya, kusen aluminium 4 inch, berarti kusennya ini adalah ini gini ya, ini ya, ini nih, ini sampai sini tuh yang 4 in. Kita coba cari jaraknya, ini dia jaraknya 265, untuk atasnya jaraknya 265, berarti 2 meter 65 cm ya. Kita masukin 2,65 tambah, kita lihat 2,15 ya, 2,15 dikali berapa berarti? 1, 2, 3. Oke, kali 3 ya. 2,15 kali 3, 2,15
kali 3 tambah ini 90 kali 2 ya. Kenapa kali 2? Ini ya. Ini sama ini. Oke. 0,9 kali 2. Enter. Nah, untuk kusen aluminium yang 3 inch-nya ini ya. Berarti ya jaraknya segini. 130 kali 90 kah? Iya. Kita masukkan. 1,3 dikali 2 terus ditambah 0,9 kali 2 ya. Karena dia meter lari kan. Berarti kelilingnya ya. Terus apalagi yang belum? Pintu nih, pintu panel. Nah, pintu panelnya kan ini ya. Ini, seluas ini. Berarti kita cari untuk lebarnya 160 dan tingginya 2 meter 10 ya. Oke, satuannya apa nih? Meter persegi. Berarti 1,6 dikali 2,1 tinggi kali lebar ya. Oke, udah dapat. Kemudian engsel pintunya ini untuk satu pasang, berarti ini ada 2 pasang ya. Oke, kuncinya 1. Kemudian engsel jendelanya juga 1 pasang. Kemudian full handle 1. Nah, kacanya, untuk kacanya kita kalikan semua saja. Ini ya. Untuk tingginya 2 meter kali lebarnya 0,9 meter. Oke. Nah, untuk HPL Taco ini dia sama dengan luasan daun pintu berarti ya. Oke. Nah, jadi untuk harga per unit P1 kita nih di sekitar harga 8 juta ya. 8.400.000. Mahal juga ya. Nah, untuk pekerjaan daun pintu jendela P1 ini cukup. Kemudian kita bikin juga untuk P2, P3 dan P4 serta jendela J1, J2 ya. Nah, coba teman-teman bikin. Sekarang coba teman-teman bikin sampai dengan pekerjaan ini ya. Nah, kalau bisa sampai dengan pekerjaan pengecatan. Caranya seperti tadi. Hampir sama, yang dimodifikasi cuman ini aja ya. Pekerjaan kusen dan jendela. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk pekerjaan atap dan plafon ya. Saya harap sih bisa sekali selesai untuk pekerjaan lainnya ya. Tapi saya nggak tahu nih. Ya semoga saja bisa selesai. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan membuat analisa di pekerjaan F ini ya, atap dan plafon.
pekerjaan yang arsitektur tadi yang belum selesai, pekerjaan pintunya, coba teman-teman bikin di rumah. Setelah itu baru kita lanjutkan ke pekerjaan selanjutnya ya. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mengikuti pembelajaran ini, dan saya mohon maaf jika penjelasannya kurang rinci ya, atau kurang dimengerti. Ya, semoga teman-teman dapat memahami sejauh ini. Dan jika teman-teman ada yang ditanyakan, silakan saja di komen ya, di kolom komentar. Jika seandainya saya bisa jawab, pasti saya jawab. Dan jika saya tidak bisa jawab, mari kita sama-sama ya cari jawabannya. Oke, saya tutup dengan alhamdulillah. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.